Insecure termasuk permasalahan remaja dan cukup sering terjadi pada remaja karena cenderung merasakan tekanan, khawatir atau cemas, dan tidak percaya diri yang berlebihan karena harapan remaja yang terlalu tinggi. Remaja sering dihadapi dengan kondisi ketidaksiapan mental, mulai dari masalah teman sebaya, keluarga ataupun sekolah, ditambah lagi dengan perubahan hormon jadi membuat mood naik turun. Perasaan tersebut terjadi dalam proses pertumbuhan remaja, dan ini dapat menimbulkan juga meningkatkan perasaan insecure dalam hidup remaja yang berdampak negatif. Apa saja sih penyebab dari munculnya insecure pada remaja? Masalah pertemanan, pendidikan atau nilai akademik, gagal mencapai suatu prestasi, merasa kurang dipahami orang tua, hingga merasa gagal memenuhi ekspektasi orang tua. Hai teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Terus juga jangan lupa untuk klik like dan juga share ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Insecure kak, pusing banget sama kehidupan remaja. Aku juga belum siap untuk jadi orang dewasa. Kalimat itu sering banget saya temukan di beberapa kasus yang pernah saya tangani. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas materi request dari beberapa followers saya di Instagram, yaitu Kak, bahas tentang insecure pada remaja dong. Oke, di video ini insya Allah saya akan bahas. Tonton ya sampai habis, jangan di skip, khususnya untuk para remaja. Insecure termasuk permasalahan remaja dan cukup sering terjadi pada remaja karena cenderung merasakan tekanan, khawatir atau cemas, dan tidak percaya diri yang berlebihan karena harapan remaja yang terlalu tinggi. Remaja sering dihadapi dengan kondisi ketidaksiapan mental, mulai dari masalah teman sebaya, keluarga ataupun sekolah, ditambah lagi dengan perubahan hormon jadi membuat mood naik turun. Perasaan tersebut terjadi dalam proses pertumbuhan remaja, dan ini dapat menimbulkan juga meningkatkan perasaan insecure dalam hidup remaja yang berdampak negatif. Apa saja sih penyebab dari munculnya insecure pada remaja? Masalah pertemanan, pendidikan atau nilai akademik, gagal mencapai suatu prestasi, merasa kurang dipahami orang tua, hingga merasa gagal memenuhi ekspektasi orang tua. Penyebab pertama munculnya insecure pada remaja yaitu pertemanan. Misalnya, remaja merasa nggak punya kelompok, nggak punya teman atau sahabat, atau merasa nggak diterima di golongan anak-anak populer. Contoh kasus, misalnya di sekolah dalam satu kelas ada pembagian kelompok, tapi remaja ini merasa aku nggak dapat kelompok dengan alasan anggota kita sudah penuh gitu kata temennya. Nah, biasanya remaja yang sering mendapat kasus seperti ini itu langsung mengalami drop, putus asa, nggak percaya diri, lalu jatuhnya insecure. Nah, akhirnya nggak mau sekolah, takut ketemu teman, dan takut nggak punya teman. Harusnya nih adik-adik, kalian cuek aja. Artinya, dunia nggak akan kiamat kok kalau kalian nggak punya teman. Justru, kalian harus buktikan kalau kalian bisa mandiri. Kalian adalah pribadi yang tegar.
Jadi, kerjakanlah sendiri tugas yang mestinya kelompok. Bisa kok dikerjain sendiri. Apalagi sekarang ini kan zaman udah canggih. Kalian bisa banyak tanya sama guru, orang tua, kakak, sepupu. Kemudian kalian juga bisa browsing atau langsung datang ke toko buku. Yang penting, usaha kalian dulu ya adik-adik yang harus kalian tunjukkan. Kemudian, merasa nggak diterima di golongan anak-anak populer karena melihat temennya, wah dia anak OSIS, kemudian anak cheerleaders, cantik, badannya langsing, tinggi, kulitnya putih, banyak temennya, disukain banyak cowok, namanya sering banget disebut-sebut, tenar di sosmed, kemudian followersnya banyak. Nah, ini jangan dijadikan sebagai masalah dalam hidup kalian gitu. Kalian ini bisa populer dengan cara kalian sendiri, tentunya dengan cara yang positif. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya adalah kalian perbanyak dan perluas wawasan kalian dengan rajin belajar, aktifkan diri kalian untuk mengikuti komunitas atau organisasi, sering mengikuti seminar, rajin bertanya sama guru, dan sering mendengarkan diskusi. Kalau kalian sering melakukan hal-hal tersebut, kalian bisa populer kok. Dan populernya akan sepanjang masa karena bermanfaat buat diri kalian sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, pendidikan prestasi belajar atau nilai akademik. Usia remaja merupakan usia persiapan menuju dewasa, di mana pasti pendidikan itu merupakan hal utama dalam penentuan masa depan. Nah, karena kalian masih remaja, masih pelajar, coba deh kalian untuk fokus ke prestasi belajar. Kemudian belajar yang rajin, latihan soal, mengikuti kuis cerdas cermat, banyak baca buku, cari pengetahuan. Daripada kalian harus memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak menguntungkan. Kayak misalnya pacaran, kemudian konflik sama teman. Nah, itu adalah hal yang bisa menghambat prestasi belajar kalian. Kalau prestasi belajar kalian menurun, otomatis kalian akan merasa nggak percaya diri, putus asa, dan tertekan. Nah, ujung-ujungnya kalian akan merasa insecure. Gak ada pacar, gak apa-apa kok adik-adik, kalian bisa maju. Banyak banget remaja yang beranggapan kalau nggak ada pacar, nggak keren. Terus ngeliat temen, wah pacarnya ganteng, anak yang tenar banget gitu kan. Terus diteleponin mulu sama pacarnya. Sementara aku ngerasa sedih gitu kan, nggak ada yang nelfonin aku, jomblo udah bertahun-tahun dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak usah dipikirin ya teman-teman, adik-adik. Harusnya nih adik-adik, kalian harus bisa lebih semangat karena kan nggak ada yang ganggu. Kalau misalnya kalian pacaran itu kan berarti mesti kabar-kabarin, terus juga mesti jaga perasaan pacar kalian biar nggak cemburu, lalu nggak bisa jalan sama teman karena dikekang, pacarnya overprotective, itu malah ribet buat hidup kalian. Nah, terus juga konflik sama teman. Nah, ini coba diselesaikan baik-baik. Kalau memang nggak bisa, ya udah berarti itu bukan teman yang baik. Nah, itu nggak usah dipikirin sama kamu gitu. Karena pendidikan itu lebih penting dan ini untuk masa depan kalian. Jadi pacar, kemudian teman, itu ya urusan belakangan deh, yang nggak utama gitu. Yang paling utama adalah pendidikan kalian. Yang ketiga, merasa tidak dipahami orang tua. Mood remaja itu berubah-ubah, nanti sedih, nanti bahagia, nanti flat aja. Ditambah lagi kalau orang tua kalian sibuk. Nah, di sini nih remaja makin merasa nggak dipahami orang tua. Sebenarnya hanya waktunya aja kok adik-adik yang kurang tepat untuk memulai percakapan sama orang tua kalian. Di saat mama papa kalian capek, kalian butuh dipahamin, ya kan, sama orang tua kalian. Kemudian butuh dimengerti. Nah, kalian harus sabar dulu. Gimana pun juga, orang tua kalian sebenarnya sangat memahami kalian. Lihat perjuangan mereka. Mereka itu gak santai-santai, tapi mereka bekerja buat kalian. Dari pagi sampai malam, ya kan, bahkan kadang lembur, gak ada waktu buat istirahat. Itu demi kalian.
Kemudian lihat kondisi, waktu, dan mood. Ambil hati orang tua kalian dengan cara siapkan atau mungkin belikan sarapan untuk mama papa kalian, atau coba masak yang sederhana gitu ya buat mama papa, dihias, terus juga dikasihin ke orang tua kalian gitu ya. Pasti deh mama papa kalian senang. Nah, itu bisa melunakkan hati orang tua kalian. Kemudian kalau di komen misalnya kurang garam atau malah keasinan, nah itu kalian jangan sensi, itu masukan biar kalian tuh lebih giat lagi dalam berusaha gitu. Kemudian bisa juga kalian sisihkan uang tabungan kalian buat beliin barang kesukaan mama atau papa. Ngobrol santai, setelah itu kalian bisa bilang sama mama papa, "Pah, Mah, aku mau diskusi, mau minta pendapat nih sama mama papa, boleh kan?" Nah, itu bisa melunakkan hati orang tua kalian, dan insya Allah pasti bakal didengerin kok. Yang keempat adalah gagal mencapai suatu prestasi. Usia remaja adalah usia yang lagi menggebu-gebu, memiliki ambisi yang besar untuk mencapai sesuatu. Salah satunya adalah prestasi. Ambisi ingin menjadi suatu yang keren, hebat, atau bermanfaat bisa sirna secara tiba-tiba karena fisik yang tidak mendukung. Misalnya sakit keras yang menahun, kecelakaan, kemudian psikis terganggu, tidak ada dukungan dari orang tua, dan juga faktor ekonomi. Sebetulnya adik-adik, kalau kalian bisa menerima dengan ikhlas dan mensyukuri segalanya, insya Allah akan berjalan baik. Kuncinya adalah sabar. Lalu saya sarankan untuk para remaja, kalian boleh aja berambisi, tapi harus ingat, jaga kesehatan kalian, karena itu sangat penting. Banyak remaja, apalagi remaja SMA atau baru memasuki kuliah, itu lagi semangat-semangatnya untuk biasanya mengikuti ekstrakurikuler, organisasi. Jadi semuanya diambil. Udah mata kuliah padat gitu ya, banyak tugas, terus juga ikut ekskul renang misalnya, ekskul basket, atau gabung organisasi di BEM dan lain-lain, tanpa memikirkan kesehatan fisik. Cari tahu tentang fisik kalian, apakah aku ini termasuk orang yang kuat atau malah gampang sakit. Aku pengen banget nih misalnya jadi atlet renang, tapi aku punya asma, apakah memungkinkan? Nah, itu perlu diperhatikan ya adik-adik. Satu-satu, jadi kalau misalnya kalian mau sesuatu tuh satu-satu, step by step kalian jalanin. Dan kalian harus punya plan B dan plan C, dan juga seterusnya. Jadi jika kalian gagal dalam satu hal, kalian tidak tertekan dan tidak putus asa gitu. Jadi ambil hikmahnya kalau kalian gagal dalam satu hal. Kenapa sih kok kayaknya aku gagal banget misalnya mengikuti organisasi tersebut, atau aku gagal banget kok untuk bisa tampil keren atau mungkin masuk dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, itu kalian harus ambil hikmahnya. Siapa tahu Allah tuh lagi menyiapkan hal yang indah, tapi waktunya aja nih yang belum terlihat mungkin ya. Tapi kalian mesti sabar gitu. Nah, itu bakal terungkap semua rahasianya kenapa sih Allah tidak memberikan atau mengabulkan doa kalian pada saat yang kemarin itu kalian gagal itu. Nah, ternyata perusahaan tersebut ada masalah misalnya. Setelah beberapa bulan atau setelah beberapa tahun kalian dapat kunci jawabannya. Oh, ternyata kantor itu lagi ada masalah, atau mungkin lingkungannya nggak sehat seperti itu. Jadi kalau kalian gagal dalam suatu hal, jangan langsung putus asa, tapi dicoba lagi, cari tahu kenapa sih kesalahannya gitu, cari tahu kesalahannya, kenapa sih aku bisa gagal dalam satu hal ini gitu. Terus kalian pelajarin lagi, kalian tanya, jadi banyak diskusi aja yang paling penting kayak gitu. Jadi semangat terus ya buat adik-adik. Nah, tadi nih, sebelum kalian memulai sesuatu, cari tahu dulu, kemudian dipelajari dulu. Banyak remaja yang berpikir sebelum memulai sesuatu udah mikir kayak gini, duh aku nggak bisa ya, atau mungkin aduh banyak banget saingan,
kayaknya aku nggak berkualitas deh, kalau misalnya banyak saingan gini mana bisa aku masuk di kompetisi itu atau mungkin di komunitas itu. Nah, ini sebaiknya kalian cari tahu dulu gitu. Jangan berpikir negatif tentang diri kalian sendiri. Cari tahu dulu tuh gimana sih kan maksudnya? Ya kalian pelajarin dulu gitu ya. Misalnya kalian mau masuk suatu organisasi A atau organisasi B, atau jangan kayak gitu deh. Misalnya kayak gini, kuliah gitu ya, mau masuk jurusan psikologi, kedokteran atau komunikasi. Dari 3 pilihan ini kalian tuh pelajari satu-satu. Oh, jurusan psikologi itu ada berapa semester, kemudian lulusnya berapa tahun, mata kuliahnya apa aja, kemudian prospek kerjanya seperti apa. Nah, kalian pelajarin itu semua dengan bisa browsing atau mungkin tanya sama senior ya kan, atau mungkin sepupu kalian yang udah kuliah jurusan psikologi, atau kalian bisa cari tahu dengan ya tadi ya browsing kayak gitu. Itu bisa lebih ini sih, bisa lebih terjangkau gitu ya informasinya, atau datang langsung ke kampus yang kalian pengen daftar gitu, datang langsung ke fakultasnya. Udah kalian cari tahu, oh ternyata nggak cocok nih untuk diri kalian sendiri karena mungkin beberapa hal gitu ya. Nah ya udah, kalian langsung beralih ke fakultas yang lain yang kalian pilih gitu. Misalnya kedokteran, oh kedokteran juga sama kayak tadi caranya gitu kan, dilihat dulu, dipelajarin dulu, kemudian ternyata wah cocok nih aku di kedokteran, oke deh aku mau ambil gitu kan, tapi aku masih kayaknya belum yakin banget misalnya. Nah kalian bisa untuk tes bakat minat, dari situ bakal kalian dapetin hasilnya gitu. Jadi udah dapat gambaran untuk ke depannya, oh ternyata aku ya bisa nih masuk kedokteran dengan hasil tes bakat minat aku yang seperti ini, cocok untuk masuk kedokteran. Udah deh langsung kalian daftar ke fakultas kedokteran. Seperti itu teman-teman. Kemudian hal yang bisa memunculkan insecure yang kelima adalah merasa gagal memenuhi ekspektasi orang tua. Nah, ini yang cukup sering dialami remaja, apalagi kalau kalian ini anak pertama. Jadi kalian tuh merasa bahwa kalian ini adalah harapan terbesar orang tua. Iya, itu benar sih teman-teman, adik-adik, itu benar banget. Tapi jangan dibawa tertekan dan dibawa pikiran ya adik-adik, karena wajar kok kalau kalian orang tua kalian tuh berharap seperti itu gitu. Ya, yang kalian harus lakukan adalah berusaha sebisa kalian, kemudian diskusikan, sampaikan kelemahan dan kelebihan kalian ke orang tua kalian. Jadi intinya terbuka ya, komunikasi itu sangat penting. Nah gitu. Lalu apa aja sih tips agar remaja tidak insecure? Yang pertama, kalian harus yakinkan diri kalian bahwa tidak ada apa-apa. Kalau kalian udah mulai nggak terkontrol emosinya, terus kalau kalian mau nangis ya silakan nangis, karena itu kan untuk meluapkan emosi. Setelah itu kalian alihkan cepat-cepat dengan istighfar, sholat, kemudian ngaji, mendengarkan kajian-kajian Islam bagi yang beragama Islam, kemudian menonton acara menghibur ya, misalnya kayak komedi, kartun. Dan harus ingat, hindari menonton yang sifatnya menguras emosi, kayak misalnya drakor, sinetron, drama, atau mungkin membaca novel. Yang kedua, kenali munculnya penyebab insecure yang tadi saya udah jelasin di atas ya. Kalian bisa balik ke menit yang sebelumnya. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan orang terdekat, misalnya orang tua, kakak, adik, sahabat. Kenapa? Karena kita butuh bantuan pendapat dari orang lain tentang kelebihan dan kelemahan diri kita sendiri. Nah, itu bisa menjadi strategi untuk melawan rasa insecure yang muncul. Yang keempat, ingat ya adik-adik, ini paling penting banget. Manusia tidak ada yang sempurna. Be yourself. Jadi, kalian tetap dengan diri kalian sendiri, gak usah ikut-ikutan teman. Tapi kalau misalnya emang dapat masukan yang positif dari teman-teman atau mungkin dari orang tua, dari orang-orang yang pastinya nyayangin kalian gitu ya, menyayangi kalian, misalnya dikritik yang agak pedes sedikit gitu, nah itu jangan kalian bawa sensi, tapi harus jadi motivasi kalian. Oh misalnya aku kekurangannya apa ya, misalnya
kurang rajin belajar nih gitu kan, atau mungkin hal-hal yang lain deh yang bikin kalian tuh kayaknya waduh kok gini banget ya komennya. Nah itu malah jangan bikin kalian langsung drop, wah gimana nih gitu kan, langsung hancur seketika. Jangan, tapi jadikan motivasi buat kalian. Oke, aku akan buktikan bahwa aku bisa untuk jadi orang yang sukses gitu, misalnya jadi orang yang sukses, tapi ya dengan cara ya tadi ya, ambisi jangan terlalu besar banget, jangan terlalu tinggi, pokoknya semuanya harus dicapai gitu kan. Remaja kan seperti itu ya. Nah itu pelan-pelan semuanya, step by step, sabar aja dulu. Yang paling penting adik-adik adalah kalian bersyukur kalian bisa sudah diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalian selalu belajar, kemudian niat, usaha dan juga tawakal. Kalau kalian sudah niat, pasti kalian semangat gitu ya. Lalu kalian harus usaha, jangan cuma niat aja, usaha juga harus ditunjukkan. Lalu tawakal sama Allah, biar Allah yang menentukan semuanya yang terbaik buat kalian. Seperti itu. Kalau kalian masih insecure juga, sebaiknya ya kalian kunjungi psikolog untuk mendapatkan pengarahan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian share ya ke sosial media lainnya. Bagi yang mau komen materi apa yang untuk dibahas di video selanjutnya, boleh banget langsung aja cantumin di kolom komentar. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan memakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Oke, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.